Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Lestari, NPM 0518023981, asal kelas akuntansi 4 pagi C. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan 2, ekuitas pemegang saham. Yang pertama, laba ditahan. Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Dalam pembukuan, laba tidak dibagi menunjukkan saldo sebelah kredit, dan dalam laporan posisi keuangan atau neraca disajikan di sebelah pasifa atau kewajiban dan ekuitas, termasuk pada struktur modal. Pos-pos umum yang menaikkan atau menurunkan laba ditahan adalah sebagai berikut. Tabel sebelah kiri menunjukkan pos-pos yang menaikkan laba ditahan, yaitu rugi bersih, 2 penyesuaian periode sebelumnya atau koreksi kesalahan perubahan tertentu pada prinsip akuntansi, 3 dividen tunai atau scrip, 4 dividen properti, 5 dividen saham, 6 beberapa transaksi dalam treasury. Dan tabel sebelah kanan menurunkan laba ditahan adalah sebagai berikut, yaitu 1 laba bersih, 2 penyesuaian periode sebelumnya atau koreksi kesalahan perubahan tertentu pada prinsip akuntansi, 3 penyesuaian akibat kuasi organisasi. Laba tidak dibagi dapat digunakan untuk 1. Pembayaran dividen kepada para pemegang saham, 2. Penutupan kerugian, 3. Cadangan untuk tujuan tertentu, 4. Rekapitulasi. Yang kedua, kebijakan dividen. Dividen merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Nilai yang ditransfer tersebut biasanya merupakan aktiva perusahaan atau kas non-kas. Penentuan jumlah dividen yang tepat harus dibayarkan didasarkan atas akumulasi laba sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Perseroan enggan untuk mengurangi atau mengeliminasi dividennya karena mereka percaya bahwa tindakan ini akan dipandang negatif oleh pasar sekuritas. Sebagai konsekuensinya, perseroan yang telah membayar dividen tunai akan melakukan setiap upaya untuk melanjutkan pembayaran tersebut di masa depan. Namun, tidak selalu dividen dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham, tergantung dari kondisi keuangan atau likuiditas dari perusahaan yang bersangkutan. Di samping itu, laba ditahan untuk tujuan operasi atau dividen untuk likuidasi tidak dapat dibagikan kepada para ekuitas pemegang saham. Yang ketiga, jenis-jenis dividen. 1. Dividen tunai atau kas, 2. Dividen properti, 3. Dividen scrip, 4. Dividen likuidasi, 5. Dividen saham. Seluruh dividen, kecuali dividen saham, mengurangi total ekuitas pemegang saham dalam perusahaan, karena ekuitas akan berkurang baik melalui pembagian dividen secara langsung maupun di masa depan. Jika dividen saham diumumkan,
maka perusahaan tidak membayar dengan aktiva atau mencatat kewajiban. Perusahaan hanya perlu menerbitkan tambahan lembar saham kepada setiap pemegang saham dan tidak lebih dari itu. Yang pertama, saya akan menjelaskan dividen tunai atau cash, yaitu dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005, Incorp mengumumkan pembagian dividen sebesar $1.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Tanggal 20 Desember 2005, transaksi pengumuman dividen jurnal laba ditahan dividen kas sebesar $1 juta berada di akun debit. Hutang dividen kas sebesar $1 juta berada di akun kredit. 28 Desember 2005, pencatatan dividen jurnal tidak ada jurnal. 20 Januari 2006, pembayaran dividen jurnal hutang dividen kas sebesar $1 juta berada di akun debit. Kas sebesar $1 juta berada di akun kredit. Yang kedua, saya akan menjelaskan dividen properti. Biasanya dalam bentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan persediaan atau aktiva lainnya. Contoh, Milan Co mempunyai 10.000 lembar saham Torino Corp dengan harga perolehan $1.100.000 pada tanggal 20 Desember 2005. Diumumkan pembagian properti dividen untuk setiap lembar saham Milan Co. Beredar 5.000 lembar. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Tanggal 20 Desember 2005, transaksi pengumuman dividen $1.100.000 per 10.000 lembar dikali 5.000 lembar jurnal laba ditahan dividen properti sebesar $550.000 di akun debit, hutang dividen properti sebesar $550.000 di akun kredit. 20 Desember 2005, pencatatan keuntungan 5.000 lembar dikali 10 rupiah, jurnal investasi saham PTX sebesar 50.000 di akun debit, keuntungan yang belum direalisasi sebesar 50.000 di akun kredit. Tanggal 28 Desember 2005, transaksi pencatatan dividen jurnal tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006, transaksi pembayaran dividen jurnal hutang dividen properti sebesar $550.000 di akun debit, investasi saham PTX sebesar $550.000 di akun kredit. Selanjutnya yaitu dividen scrip atau dividen hutang, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah
tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan saldo kas yang ada tidak cukup. Dividen ini bisa berbunga, bisa tidak. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian dividen dalam bentuk wesel promes sebesar 1 juta dolar bunga 10% per tahun. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Tanggal 20 Desember 2005, transaksi pengumuman dividen, jurnal, laba ditahan, dividen scrip sebesar 1 juta dolar di akun debit, wesel bayar sebesar 1 juta dolar di akun kredit. Tanggal 28 Desember 2005, transaksi pencatatan dividen, jurnal, tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006, transaksi pembayaran dividen, jurnal, wesel bayar sebesar 1 juta dolar di akun debit, biaya bunga sebesar 8.333 dolar di akun debit, kas sebesar 1.8.333 dolar di akun kredit. Selanjutnya yaitu dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Contoh, pada tanggal 20 Desember 2005, Lorenco menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar 1.200.000 dolar. Pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa 900.000 dolar harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Tanggal 20 Desember 2005, transaksi pengumuman dividen, jurnal, laba ditahan sebesar 900.000 dolar di akun debit, tambahan modal di setor sebesar 300.000 dolar di akun debit, hutang dividen sebesar 1.200.000 dolar di akun kredit. Tanggal 28 Desember 2005, transaksi pencatatan dividen, jurnal, tidak ada jurnal. Tanggal 20 Januari 2006, transaksi pembayaran dividen, jurnal, hutang dividen sebesar 1.200.000 dolar di akun debit, kas sebesar 1.200.000 dolar di akun kredit. Selanjutnya yaitu dividen saham. Pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Tujuan untuk menahan laba secara tetap, yaitu dengan mengkapitalisir laba tidak dibagi dan dikreditkan modal saham. Selanjutnya, pembagian dividen tanpa menggunakan pembayaran tunai atau aktiva yang diperlukan untuk modal kerja dan ekspansi. Kemudian untuk menaikkan jumlah lembar saham yang beredar sehingga harga pasarnya akan turun. Ukuran dividen saham. Dividen saham kecil yaitu kurang dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan
dicatat pada nilai pasar wajar. Kemudian dividen saham besar yaitu lebih dari 20-25% dari saham perusahaan yang diterbitkan dicatat pada nilai nominal. Kemudian akuntansi ini didasarkan pada asumsi bahwa dividen saham ukuran kecil akan memiliki pengaruh kecil pada harga pasar saham beredar. Ilustrasi, Midland Corp memiliki 50.000 saham yang diterbitkan dan beredar. Nilai nominal saham sebesar $10 per saham dan nilai pasarnya sebesar $15 per saham. Pada saat dividen saham naik 10% diumumkan, maka jurnalnya laba ditahan dividen saham 50.000 kali 10% dikali $15, maka hasilnya 75.000 di akun debit. Dividen saham biasa yang dapat didistribusikan sebesar 50.000 di akun kredit. Premi saham biasa sebesar 25.000 di akun kredit. Pada saat saham yang diterbitkan, maka pada jurnalnya dividen saham biasa yang didistribusikan sebesar 50.000 di akun debit. Modal saham biasa sebesar 50.000 di akun kredit. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.